Menebus waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tetapi nyata. Nah, bingung kan? Biasanya yang nyata pasti kelihatan. Tetapi waktu ini adalah sesuatu yang nyata tetapi tidak kelihatan. Misalnya, pada saat kita berjalan, waktu sedang lewat di antara kaki kita. Pada saat kita sedang bekerja, waktu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di saat kita sedang tidur, waktu ada di area tempat tidur kita. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa waktu sedang kita pakai, baik secara sadar atau tidak. Waktu terus berjalan dan waktu tidak bisa diputar ulang. Tetapi waktu bisa kita tebus. Lalu, bagaimana kita bisa menebus waktu yang sudah berlalu? Menurut buku yang pernah saya baca, karya Dr. Stephen Tong yang berjudul Waktu dan Hikmat, ada 4 cara untuk menebus waktu ini. Yang pertama, kita harus sadar, insaf, dan punya pengertian yang tepat bahwa waktu kita haruslah kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menyaring atau menyeleksi segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang positif dan bermakna kita kerjakan. Yang tidak bermakna kita tolak. Contohnya, membaca sesuatu yang tidak perlu kita baca, yang tidak ada faedahnya buat kita. Seperti baca-baca status orang lain di sosial media, atau menonton film yang tidak perlu kita tonton, mendengarkan musik yang tidak perlu kita dengarkan, dan lain-lain. Nah, kita perlu menyeleksi itu. Yang ketiga adalah kita harus membedakan waktu dan momen. Dalam bahasa Yunani, ada 2 kata yang penting untuk waktu ini, yaitu kronos dan kairos. Kronos menunjukkan waktu yang berjalan secara mekanis. Hal-hal yang rutin yang kita lakukan setiap hari, seperti makan, minum, mandi, gosok gigi, berpakaian, dan lain-lain. Sedangkan kairos itu menunjukkan suatu saat atau momen di mana hal itu tidak bisa diulang lagi. Misal, kita bisa menjawab berapa lama atau berapa tahun Anda sekolah waktu SD, berapa tahun waktu sekolah SMP, SMA, atau momen-momen tertentu lainnya, dan waktu-waktu itu tidak bisa diulang lagi. Dan itu adalah unsur-unsur penting yang membentuk riwayat hidup kita, yaitu momen atau kesempatan. Dan sering kita mengatakan kan ya, bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Nah, kita harus bisa membedakan mana waktu dan mana momen. Yang keempat adalah, yang terakhir, kita harus bisa menentukan titik pusat hidup kita masing-masing. Karena kita akan mempunyai kestabilan. Adalah suatu pemborosan yang paling besar kalau kita menggunakan waktu dan pikiran kita untuk hal-hal yang negatif, seperti kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan kadang hal-hal yang kita khawatirkan itu sebenarnya tidak ada dan tidak akan terjadi. Banyak dokter yang memperkirakan penyakit secara fisik hanya kira-kira 25%. Selebihnya 75% adalah karena pikiran atau psikis. Nah, demikian saudara-saudara, tips untuk menebus waktu. Semoga bermanfaat. Dan
kita bisa segera bergerak dan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena bukan saatnya kita meratapi dan menyesali waktu yang telah berlalu. Karena waktu tidak bisa diulang, tetapi waktu bisa ditebus.